Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur atas rahmat Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami mau dengarkan firman Tuhan, biarlah firman itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin. Ya, amin Bapak Ibu semua. Ya, pada hari ini, kesempatan pada pagi hari ini, saya diberi tema restoring peace with others ya. Jadi, apa namanya, di dalam minggu ini temanya ini, ya. Artinya pemulihan damai dengan orang lain ya. eh, ada dalam dalam ayat ini ada dalam tema hari ini ada dua kata hidup ya, dua kata aktif yaitu pemulihan dan damai. Itu kan pemulihan dan damai. Nah, berbicara tentang pemulihan artinya ada sesuatu yang lama dipulihkan menjadi sesuatu yang baru ya. Oke. Nah, lalu ada kata damai, artinya ada kata tidak berdamai. Jadi ada dua proses kata kata hidup yang membuat proses untuk ke arah sesuatu apa ya? Sesuatu yang lebih baik ya. Oke, kita lihat dalam Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jika mungkin ya, boleh digarisbawahi ya. Jika mungkin, jika itu tergantung padamu, artinya eh, jika perdamaian itu tergantung pada kita, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Oke, ini menarik nih. Sedapat-dapatnya kalau kalau hal itu bergantung padamu, artinya dalam dalam apa namanya ayat ini dalam dalam firman Tuhan ini bilang bahwa sedapat-dapatnya. Nah, boleh lanjut Bu Grace? Sedapat-dapatnya ya. Oke, menariknya sedapat-dapatnya kalau saya lihat dalam browsingan gitu ya dalam KBPPR, KBBI ya KBBI gitu kan artinya bahwa harus berusaha mendapatkan gitu. Jadi memaksimalkan proses yang harus kita dapatkan. Nah, pertama jika kita ingin melakukan perdamaian kita harus berusaha maksimal gitu ya saya tulis di sini ya. Jadi eh, bagaimanapun semaksimal mungkin gitu ya harus dengan limit yang paling atas bahwa kita harus berdamai dengan orang lain ya kan kita harus mendamaikan sesama kita sesama orang-orang di sekitar kita jadi ini menarik nih artinya bahwa eh, memang sesuatu yang harus diusahakan berdamai itu. Nah, menariknya di situ ya. Sesuatu yang harus diusahakan untuk mendapatkan perdamaian itu. Jadi, seringkali kita tanpa kita sadari ya bahwa kita lebih lebih suka bermain di zona aman. Ya, kita lebih suka bermain di zona aman gitu. Kita lebih suka bermain di zona-zona yang eh, seakan-akan terlihat damai gitu seakan-akan terlihat damai tetapi sebenarnya nggak damai lebih kepada kita putar balik putar arah karena kita nggak mau konflik gitu kan karena bagi saya pribadi bahwa konflik itu bukan berarti bermusuhan tapi konflik itu adalah sesuatu proses restorasi ya jadi konflik itu bukan sesuatu konflik menjadi sebuah permusuhan ketika kita tidak mau menerima mendengar masukan dari orang lain atau dari lawan bicara kita atau dari lawan pemikiran kita itu menjadi konflik yang eh, bebal gitu kan. Tapi kalau selama selama konflik itu mendengarkan, selama konflik itu memasukkan ide-ide orang, karena kan kalau konflik ini, konflik itu bukan berarti sesuatu yang negatif bagi saya, tapi konflik itu adalah sesuatu yang memberikan irama baru, artinya orang mempunyai pemikiran yang berbeda dengan kita dan itu wajib menjadi sebuah perbandingan dalam dalam sebuah keputusan itu bagi saya ya gitu eh, jadi bagaimanapun terkadang memang kita sering menghindari konflik itu gitu karena rasa tidak enakan karena rasa apa ya namanya karena rasa sungkan gitu kita menghindari konflik itu padahal sebenarnya bagi saya pribadi adalah konflik itu adalah salah satu usaha
restorasi kita untuk mendapatkan sebuah perdamaian. Itu bagi saya. Jadi makanya ini menarik bagi saya. Alkitab bilang sedapat-dapatnya memiliki kata sifat. Artinya harus berusaha mendapatkannya gitu kan. Nah, artinya ya kalau nggak mendapatkan, kita lihat di slide berikutnya. Oke. Jika tadi saya bilang bahwa jika tidak mendapatkannya, berarti jika mungkin, artinya ada hal yang tidak memungkinkan di luar kuasa kendali kita yang harus kita lakukan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jauhi yang jahat, lakukan hal yang baik. Carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Kedua, artinya jika memang situasi tidak memungkinkan, kita harus menjauhi kejahatannya. Ini artinya kalau tadi dibilang sedapat-dapatnya jika itu memang tergantung daripada kita harus memiliki perdamaian, gitu kan? Kita harus damai, gitu. Tapi ada kata lain yang bahwa ada jalan lain, bukan jalan lain ya, apa ya? Ada sisi lain yang jika tidak memungkinkan bagi kita untuk berdamai, kita harus bagaimana? Nah, kalau saya menjauhi, gitu. Jadi kalau namanya sebuah perdamaian, itu kan ada kedua belah pihak gitu kan. Nah, ya, ada kedua belah pihak pasti atau bahkan ada tiga pihak gitu, ada tiga pihak. Gitu kan. Ada pihak diri kita sendiri, pihak orang lain A dan pihak orang lain B gitu. Karena kita mendamaikan gitu kan. Nah, eh, apa namanya? Jadi ketika perdamaian itu tidak kita dapatkan bukan karena kitanya tapi karena situasinya. Nah, kalau saya menulis di sini jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Artinya eh, jika perdamaian itu karena eh, kepicikan orang tersebut, kedua belah pihak tersebut, atau karena sesuatu yang jahat, ya kan? Apa namanya sinergi yang jahat dari kedua belah pihak tersebut. Pilihan saya dalam Mazmur 34 ayat 14 adalah jauhi yang jahat dan lakukan yang baik. Artinya jauhi yang jahat, ya kita menjauh dari perbuatan-perbuatan yang jahat, dan lakukan yang baik, ya kita telah melakukan sesuatu yang baik untuk mendamaikan sesuatu kan, others katanya di temanya gitu. Jadi kalau saya gitu. Jadi eh, apa namanya, kita harus juga dalam sebuah perdamaian ini kita juga harus bijak. Memang kita harus juga bijak karena jangan sampai eh, kita juga terjerumus dengan sesuatu yang mungkin kita tidak duga. Kenapa saya bilang begitu? Karena eh, dalam mendamaikan ini pasti, kalau menurut saya kita akan bermain logika gitu. Kita akan bermain logika mana yang baik bagi bagi saya gitu. Ya, kita nggak mungkin, kita apa ya? Bagi saya nih, kalau misalnya saya baca-baca literatur buku gitu kan, yang setiap manusia memiliki sifat dan memiliki suatu kepentingan. Dan itu juga ada di dalam sebuah namanya restorasi perdamaian gitu. Pasti orang yang memperdamaikan itu memiliki kepentingan dan memiliki sifat, gitu kan. Jadi pasti ada sebab akibatnya. Nah, makanya memang diperlukan bahwa sesuatu yang sangat bijak dalam memperdamaikan antara kedua belah pihak itu. Gitu. Nah, makanya sini-sini saya mengambil, nah, ketika sesuatu tidak mungkin, gitu, sesuatu tidak mungkin karena sebuah ada kejahatan gitu. Jadi saya lebih pada memilih jauhilah yang jahat, lakukan yang baik, carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Nah, ini menarik banget nih. Jadi ternyata ketika kita putar balik dari sesuatu yang jahat karena kita tidak merasa damai atau tidak bisa mendamaikan situasi apapun itu namanya, dan itu adalah sesuatu yang baik ternyata. Ya, jadi jangan kecil hati, jangan merasa gagal gitu kan, jangan merasa minder. Kenapa? Karena kita sedang menjauhi sesuatu yang jahat gitu ya kan. Dan memang dalam hal ini pasti ada perasaan tidak enakan, ada perasaan sungkan gitu kan, tapi tetap ketika kita menjauhi itu, kita tetap bersaliran bersama dengan Kristus. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya ya menjauhi yang jahat tadi apa gitu. Yang pertama saya catat di sini memang
apa namanya, memang ada beberapa, tapi saya hanya men-sharingkan dua saja karena di pagi hari ini gitu kan. Pertama, menjauhi jahat itu apa? Menjauhi orang fasik, ya kan? Yesaya 48 ayat 2, tidak ada kedamaian bagi orang fasik, demikian firman Tuhan, tidak ada damai sejahtera untuk bagi orang fasik, ya. Jadi memang orang fasik ini nggak ada kedamaian bagi orang fasik. Orang fasik ini apa? Nah, bagi saya, bagi catatan saya, bahwa orang fasik ini adalah orang yang selalu berada di dua alam, bagi saya ya, dua alam gitu. Dia hidup dalam kebenaran juga, tetapi dia hidup dalam kejahatan juga. Bagi saya orang fasik seperti itu. Dan dia tidak mempunyai pendirian bahwa dia ada di sisi apa, dia ada dalam ideologi apa gitu. Dia tidak ada pendirian itu. Dan bagi saya itu orang fasik gitu. Tidak memiliki prinsip yang jelas gitu. Jadi makanya saya tadi bilang bahwa orang fasik itu apa? Orang fasik yang berdiri dalam dua alam. Kebenaran juga, kejahatan juga. Bagaimana yang menguntungkan hidupnya gitu kan. Bagaimana menguntungkan hidupnya, bagaimana bagaimana dia mengambil suatu kesempatan dan eh, menindas menindas eh, orang, dan dia suka cita, dan itu biasanya terjadi dalam kehidupan marketplace, ya kan, dalam kehidupan marketplace yang kita kadang-kadang suka geleng-geleng kepala lah lihat orang-orang itu. Dan bagi mereka itu sukacita, bagi mereka itu sukacita, tapi bagi kita itu adalah duka cita. Tapi kita tidak boleh berkecil hati karena ada Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ya, yang pertama, menjauhi kejahatan adalah menjauhi kejahatan orang-orang fasik. Ya, nah itu tadi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak lama buat sharing firman hari ini. Yang kedua, menjauhi kejahatan itu apa? Orang yang tidak membawa damai sejahtera. Lukas 10 ayat 6. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu tinggal atas dia. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Nah, yang kedua adalah orang yang tidak membawa damai sejahtera. Kita sering melihat, bedanya sama orang fasik apa? Kalau orang fasik tadi saya bilang, bahwa hidup di dua alam, hidup dalam kebenaran. Nah, kalau dia hidup dalam kebenaran, pasti akan mendapatkan sukacita, damai sejahtera. Tapi ketika hidup dalam kejahatan, pasti tidak ada damai sejahtera itu. Jadi kalau orang fasik itu ya hidup di dalam dua alam. Nah, kalau yang kedua adalah orang yang tidak membawa damai sejahtera, ya kan? Tidak membawa damai sejahtera itu apa? Maunya ribut mulu, maunya konflik mulu, maunya didengerin mulu, ya kan? Eh, maunya sesuatu yang berbeda dengan yang suara terbanyak gitu kan. Maunya menang sendiri gitu kan. Jadi inilah orang yang tidak membawa damai sejahtera gitu kan. Tidak membawa damai sejahtera. Nah, kalau tadi di awal saya bilang konflik itu adalah sebuah restorasi, itu dalam proses apa ya? Dalam proses restorasi, dalam proses perbincangan ya. Tapi kalau ya dalam menjauhi kejahatan ini, orang yang tidak membawa damai sejahtera itu orang yang selalu mau membuat konflik gitu ya, membuat konflik. Jadi kalau yang pertama saya contohkan tadi adalah konflik sebuah proses, kalau ini maunya konflik terus, prosesnya nggak kelar-kelar gitu kan. Nah, ini orang yang tidak membawa damai sejahtera. Jadi maunya menang sendiri, maunya konflik, ya kan, maunya timbul sendiri, apa, hebat sendiri, merasa hebat. Nah, ini orang tidak membawa damai sejahtera. Kenapa saya bilang tidak membawa sejahtera? Bagi dia mungkin sesuatu yang baik, tapi bagi orang belum tentu itu damai sejahtera. Jadi ada dua orang yang harus kita jauhi kejahatannya gitu kan. Adalah terutama orang fasik, hidup dalam dua alam, dan orang yang tidak membawa damai sejahtera. Jadi kita harus benar-benar waspada sama orang-orang begini gitu, karena cepat atau lambat, suka atau tidak suka, kalau kita bergaul dengan orang-orang ini, kita akan tergerus dan masuk dalam kejahatan yang mereka. Nah, oke, makanya di sini saya tulis ketika kita harus menjauh, ketika itu hiduplah berdamai, kedamaian atas rumah, kota, dan bangsa kita. Kan? Jadi hiduplah berdamai, restorasilah dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam keluarga kita, terus dalam kota, dalam
dalam di mana kita tinggal dan bangsa ini gitu. Makanya kita berdoa buat itu. Dalam Lukas 10 ayat 5 bilang, kalau kamu masuk di suatu rumah, katakan lebih dulu damai sejahtera bagi rumah ini. Makanya artinya di rumah, di kota, di bangsa kita harus melepaskan damai sejahtera itu. Supaya kota itu diberkati, supaya rumah itu diberkati, dan bangsa itu diberkati. Mazmur 122 ayat 6 bilang, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem biar orang-orang yang mencintaimu dapat mendapat santosa. Wah, ini dahsyat nih. Jadi ketika kita melemparkan damai sejahtera, ketika kita berdoa buat rumah, kota, dan bangsa, kita berbalik mendapatkan sentosa gitu kan. Oh, ini dahsyat. Jadi artinya ketika kita bahasa cepatnya ketika kita menabur kita akan menuai di rumah, kota, dan bangsa itu gitu. Jadi tetap kita harus hidup dalam perdamaian itu sendiri. Selanjutnya Bu Grace, pemulihan perdamaian adalah tanggung jawab kita sebagai anak-anak Kristus yang diurapi oleh Roh Kudus ya. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Kristus, bahwa perdamaian adalah tanggung jawab kita. Kan memang sedikit terlihat berat, bukan sedikit terlihat berat, tapi memang ini adalah sesuatu yang bagi saya adalah wajib buat orang Kristus. Kenapa? Karena kita ada di mana saja kita tadi bilang bahwa di rumah, di kota, di bangsa, kita harus menjadi pembawa damai. Damai sejahtera aku tinggalkan padamu, damai sejahtera aku kuberikan padamu, apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, jangan gelisah dan gentar hatimu. Ya memang kadang-kadang dalam perdamaian ini, mau dalam konflik kedua belah pihak atau ketiga belah pihak ataupun beberapa pihak, memang terkadang sulit untuk memilih damai. Yang tersering adalah mengikuti arus terbesar, ya, mengikuti arus terbesar, walaupun itu tidak membuat pribadi kita damai, tidak membuat orang sekitar kita damai. Nah, makanya menariknya di nasihat kitab ini bahwa jangan gelisah dan gentar hatimu. Artinya kalau boleh saya tambahkan, jangan gelisah dan gentar hatimu ketika kita kita meninggalkan orang-orang itu untuk menjauhi sebuah kejahatan agar kedamaian itu ada dalam kehidupan kita. Ya, nah ini sesuatu yang berat buat saya karena ya memang eh, suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, terkadang kita harus mengikuti arus yang besar dan itu sebuah pilihan kalau kita harus memilih hidup dalam kata hati atau kita mengikuti arus dunia ini gitu. Jadi tadi saya bilang bahwa kita bilang bahwa janganlah gelisah dan gentar hatimu ketika kamu harus ketika kita harus meninggalkan arus yang besar itu demi sebuah kedamaian dalam kehidupan kita. Oke, itu aja saya rasa mau sharing saya hari ini. Terima kasih dan nanti di breakout room kita akan men-sharingkan apa yang membuat restorasi perdamaian kehidupan kita atau lingkungan kita itu gagal dalam keseharian kita. Itu aja, Tuhan Yesus memberkati kita semua.